Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu nak. Bagaimana nak Asra? Nyaman sudah duduknya di situ? Iya, alhamdulillah. Tahu tujuannya ibu panggil ke ruang BK nak? Belum Bu, ada apa Bu? Oh iya, oke nah Asra. Sebelum kita melanjutkan konseling individu hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya nak ya, agar kiranya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi segala kegiatan konseling individu kita hari ini. Oke, siapkan Asra. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, Asra, bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala nak Asra ya, karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan konseling individu hari ini. Iya, baiklah nak Asra. Sekarang ibu tanya dulu. Tadi sebelum kamu kesini, kamu ketahui ya bahwa apa tujuan kamu dipanggil ke ruang BK? Belum. Oke nak Asra ya. Begini nak, kebetulan ada informasi dari wali kelas kamu. Katanya kamu seperti ini nak, sering berteriak, ya sering mengganggu pada saat jam pelajaran berlangsung. Sekarang saya tanya, apakah betul itu nak? Iya. Aduh nak Asra, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya, kenapa? Karena itu sangat mengganggu aktivitas proses belajar mengajar. Ya, sekarang Asra perlu kamu ketahui ya bahwa di dalam konseling individu itu kamu tidak perlu takut. Jangan khawatir, jangan resah ya, karena insya Allah ibu nanti akan mengatasi, memberikan solusi permasalahan Asra. Kamu harus terbuka, ya, harus terbuka, harus menceritakan apa yang terjadi pada diri Asra. Paham ya? Paham. Oke, Asra. Sekarang ibu tanya dulu pada kamu nak. Apakah kamu ini bersiap untuk mengerjakan lembar perilaku kontrak atau tidak? Iya Bu, saya bersedia. Bersedia, alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita melanjutkan lebih jauh konseling individu kita hari ini, Asra harus mengisi ya, supaya ada perjanjian antara kita ya, konselor dengan klien ya. Oke, silakan Asra isi dulu ya. Ini silakan Asra diisi. Ya, perhatikan ya, dibaca baik-baik nak, supaya kita itu mengetahui apa isi dari lembar kontrak perilaku. Oke, Asra sudah ya, dan diisi bagus. Nah, ibu juga di sini harus tanda tangan ya. Kamu kan sudah mengisi ya perilaku kontrak ini, berarti Asra berarti sudah siap untuk di konseling individu. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah Asra merasa terbebani ada di ruang ini? Tidak ya, Asra jangan khawatir ya, nggak usah takut ya, nggak usah takut karena ibu insya Allah akan memberikan solusi ya. Apapun Asra ceritakan, ibu itu akan merahasiakan. Ibu tidak akan menceritakan ke orang lain, karena ini adalah rahasia kita berdua antara konselor dan klien. Oke, paham ya? Jadi saya minta sebentar Asra terbuka menceritakan masalah yang ada di dalam diri Asra, supaya ibu tahu ya. Karena kalau kamu tidak menceritakan, ibu tidak tahu apa masalah yang sedang Asra alami ya. Sebelum kita melanjutkan, saya harus memberikan pemahaman atau pengetahuan apa sih itu konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah layanan konseling yang diselenggarakan konselor kepada
cuma berdua. Sekarang saya mau dengar lagi kembali. Apakah kamu tahu apa itu tadi konseling individu? Perilaku yang dilakukan untuk menyakiti individu lain baik secara fisik maupun psikis. Ya, oke, itu artinya seperti ini. Nah, Hasra harus tahu ya bahwa tadi itu kita dan ibu akan menceritakan masalah kamu, ibu akan memberikan solusi. Itu namanya konseling individu. Selain itu ada tujuannya juga, nah, konseling individu. Jadi tujuan konseling individu itu adalah membantu klien dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi contohnya sekarang Hasra kan ada masalahnya. Ya, ada masalahnya. Jadi Hasra perlu dibantu. Ya, siapa yang membantu Hasra? Itu adalah ibu. Ya, ibu yang akan membantu Hasra. Karena kenapa? Hasra mungkin tidak bisa menangani sendiri. Maka dengan itu ibu membantu Hasra untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi sekarang. Kalau di BK itu ada namanya asas BK. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Sekarang asas kerahasiaan, asas keterbukaan, ya, asas kesukarelaan, ya, asas kemandirian, ya, asas keahlian, asas kegiatan, kedinamisan, kenormatifan, ya, keahlian, alih tangan, dan tuturi hendak yani. Ya, jadi kamu harus paham ya. Jadi ada 3 sebentar asas yang harus kamu dengarkan. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, ya. Jadi asas kerahasiaan, masalahnya Hasra sebentar, jangan takut akan tersebar di luar. Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin ada orang lain yang mendengar. Tidak mungkin ada orang lain yang tahu rahasia atau masalah Hasra. Karena itu adalah ada yang namanya asas di BK itu adalah asas kerahasiaan. Oke? Ya, Bu. Ya, oke. Hasra. Sekarang keterbukaan. Jadi asas keterbukaan Hasra harus tahu, ya. Harus tahu kamu terbuka Jangan ada pun masalah yang tidak kamu ceritakan ke ibu. Kamu terbuka saja. Misalnya ada masalah kamu yang sangat berat dan tidak bisa kamu tangani sendiri, ceritakan, terbuka, ya, terbuka sama ibu Jangan sampai kamu ragu-ragu, ya. Oke? Iya, asas kesukarelaan. Hasra, kamu kesini bertemu dengan ibu dipaksa atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi kamu sukarela, ya. Oke, kalau kamu sukarela itu menandakan bahwa kamu ingin sekali masalah kamu itu diatasi. Selain itu, Hasra, ada juga yang namanya kode etik BK. Kode etik BK itu adalah membangun klien agar menjadi lebih baik. Ya, jadi misalnya hari ini Hasra ada masalah. Ya, setelah kita melakukan konseling individu, Hasra ada perubahan. Ya, ada perubahan yang tadinya kamu memiliki masalah seperti ini, nanti setelah kita melakukan konseling ada solusinya. Ya, paham Paham. Oke. Sekarang Hasra kita harus tahu ya bahwa melakukan konseling individu itu juga ditentukan waktunya. Ya, tidak perlu kita lama. Yang jelas intinya Hasra sebentar atau besok insya Allah ada solusi yang bisa kita ambil. Insya Allah sebentar kita akan waktu yang digunakan itu 40 menit. Siap Hasra? Siap. Kalau kamu punya masalah selain itu, apakah kamu merasa nyaman atau tidak? Kurang nyaman juga. Jadi solusinya kita harus berkonsultasi, ya, supaya ada masukan, saran, ya, dari apa yang kita hadapi masalah akan teratasi. Oke, sekarang ibu tanya dulu. Hasra sudah bersiap untuk menceritakan masalahnya? Iya, Bu. Ya, jangan takut ya. Baik kamu dengar ceritanya Hasra, apa yang terjadi Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Terkadang ada teman yang menghina saya
Iya Bu, katanya Bu, saya ini dititip sama nenek karena rasa saya berpisah Bu. Oh, ya, seperti itu ya Nak Nasra. Oke, sekarang saya tanya, berarti selama ini Nak Nasra tinggal bersama nenek ya? Iya Bu. Berarti orang tuanya kemana Nak? Tidak tahu. Tidak tahu. Sejak kapan Nak Nasra tidak bersama keluarga? Sejak kecil baru umur 7 tahun saya sudah tidak bersama mereka. Oh iya, tidak bersama mereka. Berarti Nak Nasra terkadang itu memancing Nak Nasra menjadi egois ya. Iya. Terkadang kamu tiba-tiba agresif ya. Iya. Karena dari perkataan teman kamu tadi. Ya. Nah, sekarang Nak Nasra masih ada lagi Nak yang bisa kamu ceritakan? Begini Bu, Ya. terkadang saya iri dengan teman-teman yang masih tinggal bersama kedua tuanya Bu. Ya. Terus apa lagi Nak? Iya. Oh iya, oke. Nah, Nasra, seperti ini ya. Itu masalah yang kamu hadapi itu adalah masalah yang sangat luar biasa. Ya, Ibu tahu dan saya pahami bahwa apabila kita tidak bersama orang tua itu memang terkadang kita membutuhkan kasih sayangnya. Ya, sekarang Nah, Nasra perlu pahami ya bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita Nak, itu tidak boleh kita ambil segi negatifnya. Kita harus mengambil dari segi positifnya. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bersifat yang anak jadi anak baik. Ya, contoh, kalau teman kamu mengganggu kamu, kamu harus menahan emosi. Ya, caranya bagaimana kita supaya tidak agresif? Nah, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat. Rajin sholat tidak? Ya, kita harus rajin sholat. Nah, kenapa kita harus rajin sholat? Supaya di situ kita meluangkan semua apa yang ada pada diri kita. Ya, yang akan menjawab semua itu adalah Allah. Jadi masalah yang Nasra hadapi ini adalah masalah yang sangat luar biasa rumitnya bagi seumuran Nasra. Pada saat nanti siswa mengatakan dari Nasra, tidak usah diperdulikan, ya, tidak usah dihiraukan, ya. Jadi anggap itu teman seakan-akan membuat kita ini lebih termotivasi untuk lebih baik. Biar bagaimanapun orang tua kita harus tetap semangat, selalu mencintai ya. Walaupun mereka memiliki sifat seperti itu, di mana Nak Nasra dititip sama nenek, kami tetap menjadi anak yang baik. Ya, seperti itu. Sebelum kita ini melanjutkan lebih jauh, Nak Nasra bersedia tidak mengisi LKPD? Bersedia ya. Oke, silakan ya, saya berikan kerja dulu LKPD-nya ya. Ya. Silakan Nak. Jadi, oke. Terima kasih ya, Nasra sudah mengisi LKPD-nya. Berarti Nasra sudah mengisi kontrak berlaku dan lembar LKPD. Iya. Ya. Selain itu, Nasra harus paham ya bahwa seperti kita ketahui bahwa perilaku agresif itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Nah, bisa dijauhi ya. Betul, dijauhi oleh teman. Kita tidak punya teman ya. Iya, jadi Nasra harus tahu bahwa dalam perilaku agresif itu terkadang kita melakukan untuk menyakiti orang lain ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Iya, jadi terkadang Nasra kalau misalkan teman kamu berteriak, apakah kamu terkadang memukul teman kamu? Ya, terkadang kamu pukul teman kamu Nak? Ya, oke. Bagaimana caranya kamu memukul teman kamu? Kamu panggil? Jangan saja di dekat saja, tiba-tiba kamu pukul. Ya, seperti itu. Iya, itu ya. Oke, Nasra. Jadi hal-hal seperti itu jangan diulang. Sekarang Nasra harus ada di sini mengisi lembar penilaian.
Sudah. Juga ya, Mbak. Terima kasih. Oke, Nasra, sekarang Ibu tanya, setelah kita melakukan konseling individu hari ini, apakah ada yang bisa dipetik dari konseling kita hari ini? Saya tidak akan mengulangi perilaku agresif lagi karena saya sudah melakukan dari Oh iya, kamu sudah tahu ya bahwa kita berperilaku agresif itu sangat tidak bagus ya dalam kehidupan kita ya, apalagi dalam kehidupan baik di sekolah ya, di keluarga. Nah itu yang utama, kita harus memiliki sifat yang mana? Kita harus bersifat yang lebih baik ya, lebih baik. Sifat membenci itu tidak boleh sekali ada di dalam diri kita ya, karena kita itu memiliki sifat membenci. Itu adalah hal yang sangat tidak diinginkan, hal yang sangat dibenci oleh Allah ya. Jadi Nasra hindari semua itu. Biar bagaimanapun orang tua kita mendidik kita nak ya, kepada nenek kita itu tidak boleh membenci mereka. Siapa yang melahirkan kamu? Ibu. Dengan ada orang tua ya, ada ibu, ada ayah ya. Jadi biar bagaimanapun kejelekan orang tua kita itu nak, kita tidak boleh benci ya. Adakah kamu merasa perubahan setelah kita melakukan konseling? Ya, perubahannya itu apa? saya tidak akan agresif lagi gitu. Tidak akan agresif lagi. Contohnya yang bagaimana? Seperti berteriak di depan kelas lagi, tidak menegur teman. Tidak akan berteriak lagi ya. Teriaknya seperti bagaimana? Teriakin teman. Seperti apa? Tidak usah menghina saya. Seperti itu. Bagaimana suara kamu? Besar, kecil? Besar. Coba kita peragakan, saya mau dengar. Tidak usah menghina saya. Seperti itu ya yang kamu lakukan. Ya. Temanmu mengatakan apa? Pergi. Pergi saja. Berarti sudah tidak ada saja ya timbang baliknya. Jadi itu menurut kamu bisa diatasi tidak? Tidak. Tidak bisa. Ya, tapi setelah kita mengadakan konseling, bisa tidak kamu atasi nanti? Bisa. Bisa. Jadi anakku Nasra, hindari itu. Ya, iya. Terima kasih Nasra, karena insya Allah kamu akan berubah ya. Ya, jadi kalau seperti ini, ibu memberikan konseling seperti ini, kamu sendiri yang memberikan pikiran positif kepada diri kamu bahwa saya melakukan agresif itu tidak ada keuntungannya, yang malah dampak negatifnya yang timbul pada diri saya. Ceritakan semua apa yang merasa dirimu menjadi plong, artinya sudah tidak ada beban. Ayo silakan diceritakan. Tidak ada teman lagi sih. Iya, tidak akan mengganggu teman lagi ya. Terus apa lagi nak? Sudah itu ya. Ya. Hari ini Nasra rombanya sudah ada perubahan ya. Iya. Selalu tersenyum, beda dengan yang kemarin. Ya, Nasra kemarin itu agak lemas ya, mungkin karena ada masalah ya, ada beban. Ya, tahu tujuannya Nasra dipanggil kembali ke sini? Belum ya? Iya, karena Nasra permasalahan yang minggu lalu itu masih perlu ada solusi yang disampaikan kepada Nasra. Menurut Nasra, adakah perubahan Nasra hadapi setelah kita melakukan konseling individu minggu lalu? Ada, Bu. Ada. Bisa saya dengarkan Nasra? Sebelum diadakan konseling individu, saya belum bisa memecahkan masalah. Tetapi setelah dilakukan konseling individu, saya dapat memecahkan masalah yang saya alami sekarang ini, Bu. Saya sudah dapat mengevaluasi dan dampak negatif sikap agresif, yaitu saya dijauhi oleh teman-teman. Ya. Saya sudah dapat mengubah perilaku agresif menjadi tidak agresif lagi, Bu. Ya. Saya dapat membuktikan kepada Ibu bahwa saya tidak pernah lagi berteriak dan mengganggu teman lagi. Saya sudah dapat mengatasi ego sikap agresif saya, Bu, karena saya sudah selalu mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nahasra bersedia untuk mengerjakan LKPD? Iya, Bu. Bersedia? Oke, kalau bersedia Nahasra, Ibu minta silakan dikerjakan ya. Sebelumnya ini Nahasra baca dulu ada biodata. Ya, silakan diisi biodatanya nak. Dibaca baik-baik pertanyaannya, tidak usah terburu-buru. Sudah? Ya. Oke. Sini saya ambil dulu nak pekerjaannya. Iya. Apakah Nahasra bersedia lagi untuk mengisi lembar penilaian hasil? Ya, Bu. Bisa? Iya, oke. Kalau bisa silakan Nahasra isi ya. Ya. Sambil Nahasra mengerjakan itu, Ibu juga akan mengisi lembar penilaian proses ya. Iya, oke. Jadi di sini Nahasra harus dengarkan bahwa menurut Senta bahwa penemuan dikatakan ada 4 jenis agresif, ya. Ada 4 jenis agresif. Nah, di antara yang pertama adalah agresif secara fisik, ya. Agresif, apalagi ya? Ada lagi yang kedua. Yang pertama tadi itu secara fisik, ada mental. Tiba-tiba kita merasa marah, ya. Dari keempat tadi itu agresif, jenis agresif. Kamu tergolong di agresif yang kemana di sini? Pertama, yang kedua. Yang mana itu yang kedua nak? Yang agresif yang meledak, misalnya marah tanpa alasan yang jelas. Oh, jadi contohnya seperti ini. Kamu tiba-tiba ya, tiba-tiba langsung tiba-tiba marah tanpa ada sebabnya. Ayo, bagaimana itu? Coba kamu ceritakan nak. Ayo silakan. Seperti teman diam tapi saya tiba-tiba marahin. Oh iya, jadi itu. Jadi sudah ada perubahannya ya. Jadi minggu ini sudah tidak seperti itu ya. Iya, sudah ada perubahan. Selama 1 minggu ini kita data kamu, kita tinjau kamu ya, baik dari wali kelas ya, baik dari teman-teman kamu, teman kelas kamu ya, dan data langsung dari komunikasi kita ya antara ibu dengan Nahasra. Perasaannya Nahasra sudah merasa lega. ya, sudah merasa lega. Ada perubahan yang lain lagi yang bisa Nahasra ceritakan nak? Alhamdulillah tidak membenci mereka lagi. Ya. Terus apa lagi nak? Cari tahu di mana mereka tinggal. Kenapa kita tahu bahwa orang tua itu adalah orang yang sudah melahirkan kita. Walaupun kita ini dititip, tapi kita tetap harus menyadari bahwa orang tua itu tetap orang tua. Ya. Sifat buruknya jangan diambil, ya. Jadi Nahasra ini sudah banyak sekali perubahan, ya. Perubahan yang mana yang sempat saya dengar bahwa Nahasra sudah mulai mencari orang tuanya, sudah tidak mau membenci mereka. Kalau saya inginkan ke depannya Nahasra tidak boleh lagi ya ada kata-kata yang terdengar bahwa itu mungkin Saya sendiri komunikasi yang baik lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi Nahasra sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan orang tua. Ya. Alhamdulillah. Itu yang ibu inginkan nak. Jadi Nahasra tak perlu takut ya. Tidak perlu takut dengan apa yang Nahasra lakukan atau bicarakan ini. Insya Allah tidak akan ibu sebarluaskan ya. Karena kita sudah berjanji ya. Sudah ada perjanjian. Dari ini rahasia kita berdua. Misalnya ada suatu saat nanti ada masalah, Nahasra jangan takut ke mereka. Semoga perubahan-perubahan yang Nahasra lakukan pada hari ini terlaksana. Ya. Adakah hal-hal yang sangat penting yang Nahasra temui setelah kita melakukan konseling? Saya sudah tahu cara mengatasi dari dampak negatif agresif. Saya dapat mengubah perilaku agresif saya, Ibu. Ya, jadi perubahan yang terjadi minggu ini, Ibu sudah merasakan
perasaan senang, ya. Kita diberikan motivasi. Ucapan apa yang biasa disampaikan? Terima kasih. Iya, kepada siapa kamu mengucapkan terima kasih? Kepada ibu. Kepada ibu. Boleh saya dengarkan, nak, ucapan terima kasihnya bagaimana? Terima kasih Bu sudah memberi hasil solusi dari masalah hasrah. Iya, sama-sama sayangnya. Semoga solusinya ini Hasrah sudah tidak terbebani. Ya, dan kamu simpulkan dari konseling kita yang minggu lalu dengan konseling yang kita lanjutkan hari ini. Iya. Setelah diadakan konseling individu ini, masalah saya tentang perilaku agresif sudah dapat saya atasi. Selain itu masih ada lagi ya, yang tadi ada bisa memecahkan, ya kan? Kamu sudah bisa memecahkan dengan bantuan siapa, nak? Ibu. Ibu. Jadi Hasrah sudah bisa ibu dengarkan bahwa Hasrah sudah artinya sudah tidak lagi memiliki sikap agresif, ya, ya karena sikap agresif itu sikap di mana orang lain tidak menyukai. Begitupun Hasrah suka tidak memiliki sikap agresif, tidak, ya. Jadi Hasrah ini adalah merupakan suatu anugerah, ya, kepada Hasrah, ya, karena itu tadi kamu sudah meminta kepada Allah untuk masalah yang kamu hadapi ini bisa diatasi. Dengan bantuan ibu juga memberikan kamu layanan konseling individu, sifat agresifmu sudah berubah. Ya. Tadi kesimpulan kamu, ya. Jadi Hasrah, ibu harus sampaikan juga kesimpulannya bahwa sikap agresif itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang merugikan kita, ya. Jadi itu harus diubah, jangan sampai terulang lagi, ya. Ada yang mau disampaikan ke ibu setelah kita menutup konseling kita ini? Apa saja yang bisa kamu katakan ke ibu? Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih sudah memberi saya solusi dari masalah saya, Ibu. Ya, Ibu. Nah itu ya, berarti sudah ada perasaan lega. Iya, Ibu. Sudah lega sekali ya? Iya, betul. Sudah siap kita tutup konseling kita ini? Iya, Ibu. Ya, oke, baiklah. Sebelum kita menutup konseling individu hari ini, selalu berdoa, ya, kepada Allah agar segala hal-hal yang ada di dalam diri kita itu selalu ada solusi. Ya, oke, baiklah, Hasrah. Ini sudah tidak lama lagi waktu kita tidak selesai. Lebih dahulu saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ya, kepada Hasrah karena sudah bersiap dan sudah mau menceritakan masalah yang Hasrah hadapi. Ya, jadi itulah kuncinya kita ini, sebagai konselor memberikan informasi kepada Hasrah. Itulah tujuannya konselor berada di sekolah, supaya masalah-masalah yang dihadapi siswa itu bisa diatasi. Ya, oke. Jadi jangan pernah takut, cuma mau diberikan jalan keluarnya, diberikan solusinya, ya, supaya masalah yang dihadapi itu tidak terulang lagi. Oke, sudah? Ya, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup Hasrah, belum kita menutup, Hasrah berdoa, ya, semoga segala kegiatan kita konseling individu ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ada jalan keluarnya. Ya, doanya dimulai. Silakan Hasrah. Amin. Oke, saya tutup pertemuan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.